123 10 kelas MA23B05. Di sini saya akan membahas tentang materi lembaga keuangan dan Basel. Lembaga keuangan adalah semua badan atau institusi yang aktivitas utamanya berhubungan dengan bidang keuangan. Mereka menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali dana tersebut, biasanya untuk membiayai investasi atau kegiatan ekonomi lainnya. Contoh lembaga keuangan ada dua kategori, yang termasuk bank seperti bank umum dan BPR, yang termasuk non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiunan, dan leasing. Lalu apa sih bedanya sama bank? Kalau bank fokus utamanya menghimpun dana dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya. Dalam perbankan, kita juga mengenal beberapa jenis macam bank, misalnya yang pertama, berdasarkan fungsinya ada bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan, ada milik pemerintah, misalnya seperti BRI dan Mandiri, bank swasta seperti BCA, dan ada bank asing juga seperti Citibank. Yang ketiga, berdasarkan status. Ada bank devisa yang bisa bertransaksi internasional dan bank non-devisa. Yang keempat atau yang terakhir, ada berdasarkan prinsip operasional, seperti bank konvensional dan bank syariah. Gimana ya sejarahnya perbankan? Perbankan sudah ada sejak zaman Babilonia kuno, berkembang di Yunani dan Romawi, hingga akhirnya sistem perbankan modern dimulai dari Eropa seperti Bank Genoa dan Bank Venesia. Di Indonesia, perbankan sudah ada sejak zaman penjajahan, baru berkembang pesatnya setelah kemerdekaan, seperti berdirinya Bank BNI 46, Bank BRI, dan lahirnya bank-bank besar seperti Bank Mandiri. Selanjutnya, mari kita membahas standar Basel. Kenapa ini penting? Karena standar Basel menjadi fondasi utama bank seluruh dunia termasuk Indonesia harus mengelola resikonya. Standar Basel dibentuk oleh Basel Committee on Banking Supervision pada tahun 1974. Awalnya dikarenakan krisis perbankan internasional sehingga negara-negara G10 dan beberapa negara pengawas lainnya berkumpul atau bertemu di Basel, Swiss. Mereka bersepakat membuat standar regulasi internasional agar bank lebih sehat dan lebih kuat menghadapi risiko. Basel sendiri mengalami beberapa jenis perkembangan. Yang pertama ada Basel I. Basel pertama, fokus utamanya adalah risiko kredit. Yang pertama kali dikenalkan dengan rumus CAR atau Capital Adequacy Ratio, yaitu perbandingan modal dengan aset berbobot risiko. Basel yang kedua memperluas ruang lingkup, tidak hanya risiko kredit tetapi juga risiko pasar dan risiko operasional. Basel yang ketiga, Basel ini diperkenalkan setelah krisis keuangan global pada tahun 2008. Basel III ini fokusnya memperkuat permodalan bank, mengatur rasio leverage, dan meningkatkan ketahanan likuiditas. Basel pertama, fokus utamanya adalah risiko kredit. Yang pertama kali dikenalkan dengan rumus CAR atau Capital Adequacy Ratio, yaitu perbandingan modal dengan aset berbobot risiko. Basel yang ketiga, Basel ini diperkenalkan setelah krisis keuangan global pada tahun 2008. Basel III ini fokusnya memperkuat permodalan bank, mengatur rasio leverage, dan meningkatkan ketahanan likuiditas. Basel yang kedua memperluas ruang lingkup, tidak hanya risiko kredit tetapi juga risiko pasar dan risiko operasional. Berbicara mengenai Basel, ada berita baru yang sangat relevan tentang kebijakan dari OJK Indonesia. Mulai tahun ini atau tahun 2025, OJK akan menerapkan Basel III secara lebih ketat lagi untuk bank-bank yang ada di Indonesia. Berikut poin utama dari kebijakan ini. Poin yang pertama, bank wajib memperkuat rasio modal mereka, memastikan CAR tetap dalam batas aman bahkan saat ada tekanan ekonomi. Poin yang kedua, bank harus lebih ketat dalam mengelola risiko likuiditas. Artinya, bank harus punya cukup cadangan kas untuk menghadapi dana mendadak. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir, pengelola leverage dan risiko operasional juga harus lebih diperketat. Mengapa sangat penting? Karena dunia saat ini menghadapi banyak sekali tantangan. Dari ketidakpastian global, perubahan geopolitik, bahkan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dengan
Dengan Basel III ini, bank akan lebih siap menghadapi guncangan, menjaga stabilitas keuangan nasional, dan tentu saja menjaga kepercayaan nasabah. Menurut gagasan opini saya sangat setuju dengan langkah OJK ini. Penerapan Basel III yang lebih ketat adalah investasi jangka panjang untuk mempertahankan sektor ketahanan bank kita. Dengan pengelolaan risiko yang lebih disiplin, kita bisa mencegah bank-bank kolaps ketika menghadapi krisis ekonomi global. Bank juga akan lebih transparan dan masyarakat akan lebih percaya menaruh dana mereka di lembaga keuangan. Namun saya berpikir bahwa implementasi ini harus dilakukan secara bertahap, terutama pada bank kecil dan BPR. Mungkin mereka membutuhkan dukungan berupa pelatihan, supervisi tambahan, atau mungkin insentif tertentu, supaya mereka bisa memenuhi standar tanpa mengurangi beban operasional mereka. Demikian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.